Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Nah, sebelumnya, tahu tidak nama Ana siapa? Ada yang kenal? Yang di sana? Yang di sana? Ada yang kenal? Nah, sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ops, bukan. Tak kenal maka tak aruf. Nah, perkenalkan, nama Ana Ruru. Ruru si anak soleha. Salam kenal ya teman-teman. Pada kali ini, Ruru akan menceritakan tentang ilmuwan Muslim yang luar biasa. Kira-kira siapa ya? Penasaran? Penasaran? Nah, kalau begitu, tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Dan jangan kemana-mana. Selamat menyaksikan. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu kira-kira siapa yang menemukan angka 0? Ada yang tahu? Kelas 3A, 3B, 3C, 3D? Atau adakah yang pernah dapat nilai 0? Tunjuk tangan. Oh no! Oh iya teman-teman, menurut buku yang Ruru baca, bukunya Ruru pinjam di Pustaka SDIT Al-Ittihad dengan Ustazah Tika yang baik hati, ternyata angka 0 itu ditemukan oleh ilmuwan Islam, teman-teman. Ilmuwan Islam ini berkebangsaan Persia loh. Ada yang tahu namanya? Ya, namanya itu adalah Al-Khawarizmi. Dengan nama lengkapnya itu adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Wah, keren ya teman-teman. Nah, sebenarnya angka 0 pada mulanya diteliti oleh matematikawan India loh teman-teman. Ia mencetuskan sifat dari angka 0. Namun pada akhirnya diteliti kembali oleh Al-Khawarizmi. Wah, keren banget. Dulu juga pengen deh kayaknya seperti itu. Nah, beliau
lahir sekitar tahun 780 Masehi atau 194 Hijriah di Khawarizmi, yang sekarang dikenal dengan nama Khiva di Uzbekistan. Dan beliau meninggal pada tahun 850 Masehi atau 266 Hijriah di Baghdad, Irak. Oh iya teman-teman, kehebatan Al-Khawarizmi telah diakui oleh dunia Islam maupun Barat dengan berbagai karyanya. Beberapa hal yang bisa kita ketahui selain penemu angka nol dari ilmuwan asal Persia ini, yaitu yang pertama, beliau ahli dalam berbagai bidang, walaupun dikenal sebagai matematikawan terkemuka. Al-Khawarizmi diketahui tidak hanya berhasil karena bidang tersebut saja, teman. Beliau juga turut berkontribusi dalam ahli di bidang astronomi, geografi, hingga astrologi. Wah, keren! Yang kedua, banyak hal yang telah ditemukan oleh beliau yang tentunya bermanfaat bagi umat manusia. Salah satu yang terkenal karyanya adalah Al-Jabar yang dijelaskan lewat buku pertamanya. Nah, oleh karena itu, beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Aljabar merupakan materi yang banyak dipelajari di seluruh dunia, teman. Aljabar adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari simbol-simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Nah, kita akan berkenalan dengan materi ini pada saat duduk di bangku SMP dan SMA, teman. Selain aljabar, beliau juga menemukan ilmu falak atau ilmu astronomi. Kira-kira ada yang tahu apa itu ilmu astronomi? Iya, ilmu astronomi adalah ilmu pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. Yang keempat, semasa hidupnya, Al-Khawarizmi bekerja sebagai ilmuwan di Baitul Hikmah atau disebut juga dengan Rumah Kebijaksanaan yang berada di Baghdad. Tempat ini adalah sebuah lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang didirikan pada masa Khalifah ke-7 dinasti Abbasiyah. Nah, teman-teman, di Baitul Hikmah ini Al-Khawarizmi belajar ilmu alam, matematika, dan juga terjemahan buku Sanskerta dan Yunani. Wah, keren banget. Dan yang kelima, beliau juga adalah penemu algoritma. Algoritma sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, teman, dan merupakan ilmu yang sangat berpengaruh dalam bidang komputer. Algoritma adalah mata kuliah wajib yang menjadi dasar pembuatan program komputer, teman. Wah, tambah keren. 2 jempol deh untuk Al-Khawarizmi.
Nah, masih banyak karya-karya Al-Khawarizmi yang lain selain yang Ruru sebutkan tadi, teman. Nanti teman bisa mencarinya lagi dengan cara membaca buku atau mencarinya di internet atau bisa bertanya dengan ayah dan bunda di rumah. Ingat, dengan membaca itu bisa membuka jendela dunia. Lulu harapkan teman-teman harus tetap semangat ya untuk membaca, baik itu membaca buku, membaca koran, membaca majalah, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akan menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Dan terutama membaca Al-Quran, teman. Kebayang tidak jika Al-Khawarizmi itu malas membaca? Kira-kira apakah beliau bisa menjadi orang terkenal seperti sekarang? Tidak. Selain rajin membaca, ketauladanan yang bisa diambil dari seorang Al-Khawarizmi yaitu ia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang ilmu pengetahuan, teman. Atau kalau sekarang disebut dengan kepo terhadap pengetahuan. Nah, karena beliau seperti itu, ia bisa menghasilkan karya-karya yang dikenal dan bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, ia tidak pernah menyerah dan berputus asa, teman. Begitu pula dengan kita. Nah, sekarang tugas kita sebagai generasi muda yang soleh dan soleha untuk melanjutkan perjuangan Al-Khawarizmi. Salah satunya bisa kita mulai dengan menulis. Oh iya, teringat kata menulis, Ustadz dan Ustazah sudah memberikan tugas antum untuk membuat sebuah cerita, kan teman? Bagaimana? Sudah selesai atau belum? Ingat ya, jangan mudah menyerah dan berputus asa, teman. Dengan menulis adalah salah satu caranya agar karya kita bisa dibaca oleh orang banyak. Tetap semangat ya, teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya cerita Lulu tentang Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar yang juga menemukan angka 0. Dan jangan lupa setelah ini teman-teman jawab kuis yang akan Lulu berikan. Sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker saat keluar rumah, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Terus, yang paling penting, jangan ditinggalkan sholatnya. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa belajar kembali di sekolah bersama-sama. Dan teman-teman bisa bertemu dengan SDIT Al-Ittihad. Assalamualaikum warahmatullahi